kita akan menyelenggarakan untuk pada di bidang rubrik literasi untuk diskusi yang kedua kalinya dengan tema pendidikan di masa pendidikan di masa pandemi ini ya, wajah baru. Nah, telah hadir bersama kita dari ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Farudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah hadir juga bersama kita Ketua Umum HMI Kota Bogor, Pak Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daru. Baik, sebelum kita mulai, saya akan sedikit paparkan dulu untuk pada webinar kali ini. Nah, terkait dengan pendidikan di tengah pandemi COVID-19, sejak diliburkan sekolah dan diganti dengan sistem pendidikan online atau jarak jauh, itu pun masih banyak minusnya ataupun misalnya masih banyak kendala yang perlu dilakukan untuk evaluasi ke depannya. Karena di samping disiplin pribadi, secara pembelajaran, terus ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan oleh beberapa siswa yang mengikuti untuk jarak jauh ini. Nah, sebelumnya PLT Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hamid Muhammad menjelaskan berbagai upaya untuk menegakkan kebijakan belajar mengajar KBM di tengah pandemi COVID-19 telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Di Kemendikbud sendiri membuat empat hal. Yang pertama adalah pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif. Terus yang kedua adalah tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pencapaian hidup. Dan yang ketiga, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah, tetapi penilaian lebih banyak yang bersifat kualitatif, yang sifatnya mungkin memberi motivasi untuk anak. Nah, dari keempat hal tersebut, yang data yang kita himpun juga dalam siaran pers nomor 137 dari Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan untuk menyampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Nah, satuan pendidikan di zona kuning, oranye, dan merah dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, tahun ajaran baru bagi pendidikan untuk usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2020 dan 2021 tetap dimulai pada awal bulan Juli 2020. Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020 terdapat sekitar 94% peserta pendidik yang akan berada di zona kuning, oranye, dan merah. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyebutkan bahwa ada sekitar 429 kabupaten ataupun misalnya kota yang mereka harus tetap belajar tetap muka dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6% dari jumlah tersebut. Nah, yang pertama itu adalah proses pengambilan keputusan yang dimulai dengan pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kota ataupun kabupaten, khususnya untuk zona hijau, dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Terus persyaratan yang kedua, jika pemerintah daerah ataupun misalnya kantor wilayah kantor pemerintahan, khususnya Kementerian Agama, memberikan izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi ataupun mendaftar pemeriksaan dan melakukan pembelajaran tatap muka, hanya tempat orang tua wali atau misalnya murid menyetujui putra putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Nah, dari hal tersebut terkhusus untuk di tingkatan universitas sendiri ini tetap dilaksanakan tahun ajaran barunya ini tetap dengan metode pembelajaran pada zona tertentu dengan secara tetap daring untuk di universitas. Mungkin untuk kita bisa mulai diskusinya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk Kepala Dinas Pendidikan Bapak Farudin terkait dengan wajah baru pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk Kota Bogor sendiri ini, Pak Kadis, bagaimana sih situasi untuk saat ini dan bagaimana evaluasi dari pembelajaran yang pernah sebelumnya dilakukan selama pandemi ini secara jarak online? Apa sebelumnya pernah ada komunikasi ataupun mungkin
rancangan bersama antar kepala dinas pendidikan mungkin Indonesia ataupun misalnya sebutnya provinsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati moderator Kang Aru beserta teman-teman. Yang saya hormati Kang Herdi, Ketua HMI beserta jajaran. Yang saya hormati hadirin sekalian yang bergabung dalam bincang-bincang atau ngobrol tentang pendidikan pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, dilimpahkan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita syukuri, dan bisa bernilai ibadah. Teman-teman sekalian, para hadirin, jadi ketika tanggal 16 Maret ya, kita harus membelajarkan anak di rumah, itu keputusan itu kayaknya mudah sekali dilakukan. Karena semua setuju bahwa anak diliburkan, anak pun sorak, sore libur, kan gitu, seneng gitu. Orang di bulan Maret tanggal 16 itu anak-anak lagi agak stres-stresnya juga itu. Mid semester. Kelas-kelas atas itu kelas 6, kelas 9 di SMP itu materi dikebut dan di situ udah selesai gitu. Jadi lagi kencang-kencangnya mikir diliburkan. Oh, mereka sorak gitu. Seneng gitu kan karena libur di rumah. Jadi dukungannya luar biasa. Enggak perlu ada pilihan yang lain. Pokoknya liburkan. Gitu istilahnya. Tapi sebetulnya bukan diliburkan, melainkan belajar di rumah. Nah, semua kepala sekolah, semua guru kaget kan dengan keputusan itu. Bahkan orang tua terkaget-kaget dengan keputusan itu. Tiba-tiba anaknya harus belajar di rumah. Tetapi hikmahnya itu percepatan pembelajaran jarak jauh luar biasa. Kadistik yang nggak pernah pakai Zoom sekarang meetingnya pakai Zoom terus. Ya, jadi di dalam mobil pun saya ke Jakarta harus ada meeting mendadak dengan Pak Wali Kota, meeting Zoom. Ya dari Jakarta saya bisa, dari mana aja. Gitu. Jadi betapa percepatan menguasai teknologi komunikasi jarak jauh itu luar biasa sekali. Dan memang di 2 minggu pertama itu orang tua banyak komplain. Orang tua sibuk, yang tadinya anaknya nggak ada di rumah nih, ada di sekolah, nggak perlu diasuh, sekarang ada di rumah. Siapa yang asuh? Ya ibunya harus ada di rumah, nggak bisa ibunya kemana-mana, gitu kan. Belum lagi tugas anak yang numpuk. Di minggu pertama itu keluhannya tugas numpuk, gitu. Nah, karena memang kita tidak mempersiapkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami mengambil kebijakan-kebijakan. UN yang ditiadakan lebih cepat, yang tadinya direncanakan Pak Menteri, tahun 2021 UN itu dihapus. Ya, Merdeka Belajar. Kata Allah 2020 hapus itu. Ya kan? UASBN di SD yang seharusnya itu tetap diadakan, ini diadakan semua. Kita harus menyesuaikan dengan semua itu. Tapi ya alhamdulillah Kota Bogor ini kota kecil. Kota Bogor ini anak-anaknya itu udah terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan teknologi. Tidak terlalu mendapatkan kesulitan. Tetapi tidak 100% tentunya. Mungkin beberapa persen anak-anak tidak memiliki gadget. Beberapa persen jangankan untuk beli pulsa, untuk makan saja sulit. Nah, itu yang terus kami lakukan pemetaannya. Dan kita bisa berhasil melakukan pemetaan itu. Pengawas juga melakukan penelitian kecil-kecilan, tapi ternyata akurat. Hampir 70% pembelajaran jarak jauh melalui daring itu berhasil, bagus. Dari prosesnya.
Belum ke materi ya, ini belum ke materi, tapi dari komunikasi pembelajarannya itu berjalan di Kota Bogor, hampir 70%. Kemudian sisanya itu masih 50-50. Dan sekitar 5% itu tidak bisa berjalan. Gitu. Karena tadi kendala tadi itu. Satu keluarga anaknya 3, gadgetnya 1. Satu keluarga anaknya 3, laptopnya cuma 1. Kakaknya kuliah, adiknya sekolah. Itu pasti bergantian. Ke warnetnya tutup. Bahkan kita operasi ke warnet. Jadi memang di awal keputusannya mudah, tetapi proses adaptasinya itu cukup luar biasa, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan. Misalnya, ya udah tidak ada UASBN, kelulusan ditentukan dengan portofolio nilai rapot dan penugasan-penugasan. Nah, itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kita meliburkannya atau membelajarkan di rumah itu tanggal 16 Maret. Jadi di semester itu tuh lebih dari 50% proses pembelajaran sudah berjalan, sehingga kita punya data. Gitu. Sehingga kita punya data dan kita bisa mengadaptasi itu. Gitu. Kita bisa mengadaptasi itu. Tapi sekarang untuk menentukan siswa belajar tatap muka itu jauh lebih sulit ketimbang membelajarkan mereka di rumah. Kalau membelajarkan mereka di rumah itu mengurangi resiko. Sekarang mendatangkan mereka ke sekolah itu menghadapi resiko, menghadapi tantangan, kan itu. Ya. Jadi kami di Dinas Pendidikan melihat situasi ini. Jadi setelah kita fokus pada kenaikan kelas, kelulusan, dan PPDB. PPDB sekarang sedang berjalan. Nah, selanjutnya kami juga sedang mempersiapkan tahun pelajaran baru. Proses pembelajaran di tahun pelajaran baru. Tahun pelajaran baru tidak akan diundur-undur lagi. Tanggal 13 Juli, titik. Itu keputusan pemerintah pusat. Kita harus tunduk pada keputusan Pak Menteri, Mas Menteri, karena itu juga ya memang kalender pendidikan harus seperti itu. Tetapi bukan berarti tatap muka akan dimulai tanggal 13 Juli. Nah, melihat situasi yang sekarang ini di Kota Bogor, khususnya di Jawa Barat pada umumnya, kami yakin tidak bisa di bulan Juli, tidak bisa di bulan Agustus, bahkan tidak bisa di bulan September. Kalau Pak Ridwan Kamil itu memperkirakan Januari baru bisa masuk, ya lebih rasional melihat perkembangan sekarang ini. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kami harus persiapkan guru untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Dan kita langsung action untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang sudah terbiasa menyelenggarakan pembelajaran secara daring, gitu. Dengan Erudio Indonesia, mereka itu punya pengalaman tentang pembelajaran mandiri. Kita ambil menjadi mitra, menjadi narasumber, menjadi pendamping, kita lakukan workshop dan sebagainya. Kemarin kita kerjasama, walaupun belum ditandatangan, dengan sebuah lembaga yang memiliki fasilitas sistem pembelajaran jarak jauh, gitu, yang bisa terjangkau, tentunya investasi atau biayanya yang bisa dijangkau baik oleh orang tua maupun oleh sekolah. Jadi di masa pandemi ini pembelajaran itu tidak mungkin normal karena suasana, situasinya, kondisinya juga tidak normal. Yang saya maksudkan begini, kita punya standar nasional pendidikan, ada 8 standar nasional pendidikan, tentang standar isi, kurikulum, tentang standar proses, tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Ada 8 standar. Termasuk jumlah siswa dalam satu ruangan. Gitu. Itu standar nasional pendidikan. Nah, ketika sekarang di era pandemi ini, kalau pada saatnya nanti kita masuk, yang dipakai itu bukan standar nasional pendidikan.
yang dipakai, yang diutamakan itu standar kesehatan, protokol kesehatan COVID. Jadi kalau standar nasional pendidikan, jumlah siswanya kan 28 di SD, satu ruangan. Tapi nggak bisa dipakai itu. Itu anak-anak bisa terancam nanti. Jadi kita harus merekayasa standar nasional pendidikan yang selaras dengan protokol kesehatan COVID-19. Kita harus sesuaikan dengan itu. Jadi harus kita persiapkan. Kurikulumnya bisa pakai kurikulum yang total seperti yang ada. Enggak bisa. Kurikulumnya harus kita pilah materi-materi esensial yang harus kita sampaikan. Gitu. Guru-gurunya harus kita persiapkan. Yang pertama, kesiapan guru dalam mengimplementasikan disiplin diri memenuhi protokol kesehatan. Harus disiplin dulu. Biasa pakai masker, biasa jaga jarak, mengubah cara cium tangan, cipika-cipiki, kumpul di ruangan, dan lain sebagainya, semuanya harus diubah. Kita harus persiapkan. Dan tentunya ya tidak semua guru siap terbiasa dengan ini, karena harus kita biasakan. Nah, ini semuanya kita persiapkan. Jadi yang pertama disiapkan pemahaman guru tentang bagaimana mencegah diri supaya tidak terkena terpapar COVID, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita harus siapkan. Jadi bayangkan kalau ada guru yang terpapar, nanti pada saatnya bagaimana? Dan jadi gurunya yang harus kita jaga, kepala sekolahnya. Baru setelah mereka bisa menjaga dirinya, mereka bisa tularkan itu, mereka bisa ajarkan itu ke anak didiknya, ke siswanya. Kemudian kita siapkan kompetensi pembelajaran mandiri, kompetensi guru dalam pembelajaran jarak jauh. Itu kita persiapkan. Gitu. Jadi itu yang paling penting yang kita siapkan sekarang ini untuk menghadapi pembelajaran di tahun pelajaran baru. Gitu. Di tahun pembelajaran baru. Jadi apa yang ingin dihasilkan di tahun pembelajaran, tahun ajaran baru ini dari pendidikan? Ya tentunya yang ingin kita hasilkan, anak-anak itu tetap sehat. Anak-anak itu paham tentang bagaimana menjaga diri, berpola hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, biasa cuci tangan, jaga stamina, itu dulu yang utama. Di dunia pendidikan secara nasional yang diutamakan itu. Kemudian kompetensi mereka untuk kehidupan sehari-hari. Kompetensi mereka untuk kehidupan sehari-hari. Karena kami yakin mereka nggak bisa dulu masuk ke sekolah. Kita masih zona kuning. Belakangan ini justru kenaikan yang terpapar COVID di Kota Bogor dibanding dengan beberapa minggu yang lalu, sekarang malah kondisinya tidak lebih baik gitu. Jadi jauh lebih banyak yang terpapar, mungkin karena yang tadi itu akibat tidak disiplin itu. Gitu. Jadi itu harus dimiliki oleh anak-anak, oleh peserta didik, oleh guru. Di awal-awal COVID ini saya banyak dapat komplain kok anak-anak harus mengetahui tentang corona. Anak-anak harus mengikuti tentang perkembangan corona. Kalau mereka tidak mengikuti perkembangan itu, ya mereka akan cuek-cuek. Tetapi tentunya secara bertahap sesuai dengan usianya. Jangan juga membuat mereka jadi takut. Jadi jangankan anak-anak, orang tua aja ada yang banyak yang parno, ketakutan kan itu yang harus kita dampingi. Jadi sekali lagi teman-teman, di era sekarang ini pembelajaran tidak akan normal, sudah pasti, tetapi kami sudah persiapkan sampai kelulusan, sampai kenaikan kelas, sampai PPDB online, dan kami sedang persiapkan pembelajaran untuk di tahun pelajaran baru, ketika pada saatnya harus masuk, anak harus disapa, apa yang harus dilakukan oleh guru, bagaimana anak bisa menjaga diri, berpola hidup sehat, kemudian materi bisa tersampaikan. Nah, tugas sekolah sekarang tidak lagi hanya mendidik, mengajarkan di sekolah, tapi
bergerak dari rumah, guru-guru bergerak dari sekolah, guru-guru, karena boleh guru-guru ke sekolah, diatur seperti saya kerja, tapi tetap memperhatikan protokol COVID. Bagaimana anak-anak termotivasi untuk belajar, bagaimana anak-anak termotivasi, gembira mengikuti pembelajaran. Dan ini yang biasanya tidak melibatkan orang tua, tentunya melibatkan orang tua. Itu yang pertama. Kemudian sekolah memetakan mana anak yang tidak bisa on saat pembelajaran jarak jauh. Berarti mereka punya masalah, apakah di alatnya ataupun di pulsanya dan lain sebagainya. Itu dipetakan, sehingga nanti ada sekian persen mungkin anak yang memang tidak punya akses untuk itu. Itu tugas kita, itu tugas sekolah. Itulah peran BOS, bantuan operasional sekolah, untuk mengcover kesulitan masyarakat, gitu. Untuk mengcover kesulitan masyarakat. Kemudian apa yang harus kita persiapkan selain gurunya? Infrastruktur di sekolah. Ketika pada saatnya masuk, anak-anak itu datang ke sekolah, mereka itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mulai dari keluar rumah, mereka harus sudah tahu protokol kesehatan. Mereka harus pakai masker, mereka harus jaga jarak, mereka harus hati-hati, mereka tidak boleh jajan sembarangan, bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah, ini kan harus sudah siap. Dan itulah pembelajaran jarak jauh itu membelajarkan itu dulu, yang paling utama. Karena anak-anak tidak selamanya di rumah, keluar rumah lari-lari ke tetangga dan lain sebagainya. Ya, jadi life skill, ya, kompetensi mereka untuk kemampuan yang mereka perlu miliki, pengetahuan maupun pembiasaan itu menjadi nomor satu, gitu. Nah, Kira-kira seperti itu. Nah, memang untuk persoalan BOS hari ini kan untuk pembayaran honor yang menggunakan dana Ya. memang tercatat pada pokok Dapodik Dapodik di 31 Desember 2019 yang penerimanya itu. Ya. Nah, khusus untuk BOP PAUD kan dan kesetaraan juga dipergunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu untuk ketentuan presentasi penggunaan BOP dan PAUD dan kesetaraannya dilonggarkan menjadi tanpa batas. Nah, mungkin jadi disebut banyak dipaparkan. Nah, mungkin ada satu hal yang saya ingin tanyakan lagi adalah bagaimana sih cara mensiasati ketika misalnya anak kelas 1 SD, dia baru masuk SD, ketika misalnya memang hari ini status Kota Bogor ini terancam menjadi zona merah akibat hari ini mungkin Kota Bogor ada sekitar lebih dari 4 orang yang mungkin hari ini sudah dinyatakan positif COVID-19. Nah, bagaimana sih cara mensiasatinya ketika misalnya anak SD, anak kelas 1 SD yang baru masuk, ketika misalnya metode pembelajaran tetap dilakukan secara jarak jauh. Nah, bagaimana metode pembelajaran untuk mereka membaca dan menulis? Nah, terkait hal ini, strategi khususnya ini seperti apa nih untuk dari Dinas Pendidikan ini? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak bisa kita ini menggunakan kurikulum yang normal, tetapi kita harus pilah-pilah gitu ya, kita harus pilah-pilah. Kemudian setelah kita pilah materi yang paling penting, materi yang paling esensial di luar pembiasaan untuk mereka, untuk beribadah, untuk ya tadi life skill-nya lah, di luar itunya, untuk pola hidup sehat dan sebagainya. Tentunya harus kita pilah materi-materi, misal anak kelas 1 SD ini sama gurunya kan belum kenal. Ya, sama gurunya belum kenal. Harus kenal dulu nih, harus kenalan. Untuk yang bisa online, ya online. Untuk yang bisa online, online. Jadi satu guru itu kan 28 orang. Kalau SD itu kan deket nih, jarak-jaraknya. Kalau yang jaraknya jauh gitu ya, pasti dia punya daya dukung ekonomi lah. Pembelajarannya bisa jarak jauh. Jadi kalau yang dekat-dekat nggak bisa pembelajaran jarak jauh, nanti gurunya aja yang datang. Temuin dulu itu, sapa dulu itu. Minggu pertama sapa anak-anak. Berapa dari 28 di hari pertama misalnya bisa 3 anak.
ibu guru datang ke rumah, itu kita siapkan. Gitu. Jadi sambil datang ke rumah, sambil membawa lembar kerja siswa. Lembar siswa untuk anak SD yang baru masuk itu gimana? Lembar siswanya. Misalnya satu lembar, ada gambar ayam, anak ayam 3. Nah, gitu kan. Nah, anak-anak mewarnai gambar itu. Dia warnai gambar itu. Kemudian dia warnai itu angka 3-nya. Itu cara guru memperkenalkan angka dengan objeknya. Anak-anak, ayamnya ada berapa? Ada 3. Oh, ini angka berapa? Angka 3. Ini huruf apa? Huruf A karena ayam. Ingin memperkenalkan bebek, buat gambar bebek 2. Hurufnya huruf B, angkanya angka 2. Itu bisa kita buat dalam buku gambar yang kita bagi dalam LKS untuk 1 minggu. Itu bisa kita tayangkan di media Zoom. Gurunya ngajar, ayo anak-anak kita warnai kan deh, sorot pakai kamera dan sebagainya. Memang ini tidak mudah, perlu kreativitas guru. Tapi inilah hikmahnya kita di masa pandemi ini. Jadi kak pikir bukan dispikir gitu. Anu tadi udah mikir nukara dia, kita jadi mikir bagaimana membantu guru. Guru itu perlu dibantu, gitu. Kemudian yang biasanya orang tua hanya ngantar anak ke sekolah, nanti jemput pulangnya. Sekarang di rumah harus bareng-bareng dengan orang tua, ada pendampingnya. Dan anak-anak di rumah harus tetap rapi ketika mereka mau belajar. Itu salah satu pendidikan karakternya. Mereka tidak hanya di depan laptopnya, gitu kan? Tidak hanya di depan laptop. Jadi kira-kira seperti itu, gitu. Pembelajaran untuk anak-anak yang dibawa. Beda dengan anak-anak yang sudah mengenal gurunya. Buku tidak lagi kita simpan di perpustakaan. Buku harus disebar ke anak-anak. Nah, ini metode pembelajaran luringnya kan, tidak daring. Luring, ada buku. Gitu. Kita juga bisa memanfaatkan media televisi yang disediakan oleh pemerintah pusat, gitu, sesuai dengan materi esensial yang dipilih oleh guru. Ketika ada materi yang sama, pas, anak-anaknya diinstruksikan, anak-anak nonton TV ya, kita belajarnya dari televisi hari ini. Ibu juga belajar dari televisi. Nanti apa yang harus kalian kerjakan, tugas dan lain sebagainya, ya ibu tambahlah. Kalau kalian nggak ngerti, nanti tanya ibu. Nah, jadi semua komunikasi itu dilakukan dengan jarak jauh, dengan menggunakan media yang ada, tetapi ketika itu tidak bisa, sekarang gurunya harus seperti di pedalaman. Guru di pedalaman itu jalan kaki. Ya, datang ke pedalaman. Di Kota Bogor juga ada rareget lah, cara rakat insya Allah SD. Kemudian ada pengalaman yang kemarin ketika ulangan harian. Ini ada anak beberapa tidak bisa mengikuti ulangan harian ini. Terdeteksi itu oleh SMP 4 itu diantaranya. Jumlahnya sedikit untuk SMP 4. Dipanggil orang tuanya. Kesulitannya apa? Dibantu sama sekolah. Berikutnya on dia, hari berikutnya. Tidak ada masalah. Jadi memang harus lebih aktif lah sekolah. Intinya bagaimana komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua itu terjalin setiap hari. Kalau harus dirinci, betapa banyaknya kita merinci itu. Tapi gurunya harus mencari solusi. Kepala sekolah harus membantu. Pemerintah harus membantu. Apa yang bisa kita sediakan untuk itu, gitu. Jadi antaranya yang tadi itu. Kalau bos sekarang itu kan tersendat nih dari pemerintah pusat ininya, karena memang keuangannya juga terbatas.
apa yang bisa disediakan oleh pemerintah daerah itu segera cairkan. Pemerintah daerah juga sama. Sekarang itu sedang terbatas sekali keuangan gitu kan yang ada di pemerintah daerah. Nah, berarti orang tua juga harus paham tentang ini bahwa walaupun belajar di rumah, swasta itu sangat bergantung juga pada partisipasi orang tua. Yang mampu harus bayar gitu supaya pembelajaran tetap berjalan. Gitu. Kalau yang mampu juga mau digratiskan sementara ini ya pembelajarannya nanti nggak bisa berjalan karena gurunya harus ngojek nanti, harus nyari penghasilan dari sektor yang lain padahal seharusnya guru-guru itu ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti mungkin kalau ada hikmah dari setiap kali bencana ya. Betul. Jadi mungkin ke depan juga mungkin ketika misalnya di tahun ajaran baru 13 Juli 2020 ini mulai pendidikan mulai aktif dalam artian aktif ini belum tentu ada tatap muka ataupun belum tentu juga posisi dari melihat dari situasi dulu yang berkembang ke depannya nanti seperti apa gitu ya Pak. Ya. Nah, ini kita akan sambung juga ke Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor terkait dengan saya minta sedikit pandangannya nih dari Ketua Umum HMI kira-kira punya strategi nggak atau misalnya apa yang harus dilakukan untuk pemerintah pusat dan Suaranya nggak ada, pemoderator. Pemoderator suaranya nggak ada. Oke, tes cek ada ya. Nah, ada. Oke, mungkin gini pandangan dari Ketua Umum HMI ini terkait dengan strategi apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah pusat dan bersinambung dengan pemerintah daerah hari ini yang agar tetap dilaksanakan pembelajaran jarak jauh terkhusus zona merah. Ya, sebelumnya terima kasih pada pemoderator juga lead.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bapak Haji Fahrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Beliau sudah seperti orang tua saya nih kalau di daerah Kota Bogor. Kemudian yang saya hormati juga pimpinan lead.com, juga Pak Moderator, ada dari Aru Prayogi, dan semua para hadirin yang mungkin menyaksikan diskusi webinar terkait wajah baru pendidikan di masa pandemi ini di live YouTube. Mungkin saya ada beberapa pandangan terkait dunia pendidikan di masa pandemi ini. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang dimana ketika pandemi ini atau virus corona ini mewabah di negara Indonesia, langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi dunia pendidikan yaitu merumahkan peserta didik atau belajar di rumah. Dan itu sangat bagus saya rasa keputusannya karena siswa-siswa pendidikan ini atau peserta didik ini memang harus diselamatkan terlebih dahulu dari wabah ini. Karena mereka adalah tulang punggung masa depan bangsa. Jadi langkah dari pemerintah itu sangat bagus menurut saya. Kemudian langkah ini tidak dibarengi dengan mungkin kebijakan terkait pembelajarannya ya. Bisa disebutlah kurikulum khusus untuk di masa pandemi ini belum ada ketika itu. Jadi langkah untuk menyelamatkan itu sudah bagus. Kemudian langkah untuk memberikan pembelajaran melalui daring mungkin ya. Nah, kurikulum khusus dari Menteri Pendidikan itu kan tidak ada di masa pandemi. Nah, itulah yang menjadi kendala mungkin ya dari beberapa tenaga-tenaga pendidik, kemudian peserta didik. Dan melihat di masa pandemi ini, secara tidak langsung, kita semua ini dituntut untuk menguasai dan ahli dalam teknologi. Karena tidak dipungkiri kemajuan sebuah bangsa yang dimana sumber daya manusianya itu pertama harus berkualitas dan yang kedua harus menguasai ilmu atau teknologi ini. Dan pembelajaran daring ini ada beberapa evaluasi mungkin ya. Pertama, pembelajaran melalui daring ini saya rasa tidak
begitu efektif. Benar kata Pak Kadis tadi, ketika kondisi tidak normal, belum tentu dunia pendidikan atau pembelajaran pun belum tentu normal, karena kita terhambat dalam kondisi dan situasi bencana ini. Kemudian dalam melakukan pembelajaran daring, ada keterbatasan, pertama fasilitas, sarana dan prasarana bagi siswa maupun gurunya, gitu kan. Entah itu ada yang punya HP atau tidak ada yang punya laptop juga. Kemudian mungkin di lingkungan rumahnya terbatas jaringan internet. Kemudian di satu sisi banyak mungkin orang tua murid ini ada yang kena PHK juga kan gitu. Dan rata-rata mungkin ya mudah-mudahan sih di Kota Bogor tidak terlalu banyak. Mungkin ada orang tua yang kebingungan antara memberi makan sehari-hari dan memberikan fasilitas kepada anaknya dalam menjenjang dunia pendidikan. Mungkin ada dilema di antara itu. Nah, pemerintah Kota Bogor pun harus hadir dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Kemudian ketika siswa dirumahkan, mungkin pandangan saya ini pertama, orang tua siswa itu sekaligus harus menjadi guru bagi anak-anaknya, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini salah satu langkah bagi orang tua dalam mewujudkan tujuan dari dunia pendidikan itu sendiri. Karena siswa ketika dirumahkan, orang tua berada di rumah, semuanya berada di rumah, itu bisa menjadi salah satu pendidikan bagi anak, antara lain pendidikan moralnya, pendidikan akhlaknya, pendidikan imannya, kan gitu. Dan pandangan saya juga untuk kondisi seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera membuat kebijakan khusus atau membuat kurikulum khusus di masa pandemi ini. Saya juga sepakat sama KPAI, yang dimana KPAI ini mendorong Menteri Pendidikan itu untuk membuat kebijakan atau membuat kurikulum khusus di masa pandemi ini, karena biar ada keselarasan antara pusat dan daerah. Jadi tidak ada kebingungan dalam melakukan dunia pendidikan. Dan melihat Kota Bogor hari ini, saya rasa sangat lumayan berjalan lah, karena secara geografis juga Kota Bogor ini salah satu daerah yang mungkin secara tingkat pergaulan anak didik juga lebih maju mungkin ya dari penguasaan teknologi, dan ini tidak terlalu sulit saya rasa untuk melakukan pembelajaran daring. Mungkin lebih ditekankan lagi dan lebih melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik ini, mulai dari gurunya gitu kan. Karena transformasi atau transfer ilmu dari guru kepada siswa ini, bagaimana siswa ini bakal berkualitas, ya tentu gurunya juga harus berkualitas. Maka langkah yang diambil dari Dinas Pendidikan Kota Bogor itu sangat sudah lumayan bagus, karena ada melakukan pembinaan dari para guru itu tersebut untuk memberikan transfer ilmu pada siswanya. Dan mungkin yang sangat saya perhatikan juga pada dunia pendidikan hari ini, ada pemberhentian dulu tahun 2014 kalau tidak salah. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek, yaitu ada critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication. Dan itu mungkin yang menjadi tujuan pendidikan dalam menempa siswa-siswanya agar menguasai keterampilan itu. Tetapi sayangnya kurikulum 2013 ini diberhentikan sementara oleh peraturan menteri waktu itu. Dan pemberhentian sementara ini
sampai batas 2019-2020 kalau tidak salah. Dan ini harus ada tindak lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya melihat fenomena juga bagi dunia pendidikan siswa-siswa SMA atau SMK, mungkin melihat kondisi COVID ini ada penurunan kualitas kelulusan karena tidak adanya ujian nasional mungkin ya hari ini karena kondisinya seperti ini. Kemudian tatap muka, berinteraksi, berdiskusi juga terbatas karena pembatasan sosial tersebut, maka mungkin ada kualitas kelulusan. Dan bagi siswa-siswa yang lulus SMA, SMK, nah ini mau dikemanakan melihat kondisi seperti ini. Sedangkan banyak juga yang di PHK, pegawai-pegawai itu banyak yang di PHK, kemudian siswa yang lulus dari SMA, SMK juga belum jelas arahnya mau dikemanakan, sehingga lulusan-lulusan SMA atau SMK ini bisa menjadi generasi antrian panjang pengangguran, kurang lebih begitu. Dan ini menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah pusat. Kemudian masalah pendidikan juga, ini bukan hanya tugas pemerintah sebenarnya kalau menurut saya, bukan hanya tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena pendidikan ini tugas kita bersama. Karena kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Makanya saya sangat sepakat ketika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran atau mengalokasikan APBN atau APBD ini lebih besar terhadap dunia pendidikan. Karena ketika kita ingin menciptakan SDM yang berkualitas, tentu harus ditopang dengan pembangunan juga yang berkualitas. Jangan pembangunan infrastruktur yang lebih menonjol dibanding dunia pendidikan. Karena pendidikan ini kan human capital, modal manusia. Dan kita juga, dan pendidikan ini juga human investment, investasi manusia di masa depan. Karena bangsa hari ini yang akan datang juga ditentukan juga oleh pendidikan bangsa kita di hari ini. Bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berfokus kepada pendidikan sudah sejauh mana? Sampai hari ini kan pandangan saya melihat bahwa pemerintah itu tidak terlalu fokus terhadap dunia pendidikan, lebih fokusnya terhadap pembangunan fisik seperti infrastruktur, pembangunan yang lainnya. Gitu. Sedangkan kalau saya mengambil referensi dari bukunya Haji Mulyono terkait konsep pembangunan pembiayaan pendidikan, itu untuk salah satu modal atau salah satu penyumbang pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, salah satunya itu adalah dunia pendidikan. Karena pembangunan ekonomi bisa diciptakan oleh SDM yang berkualitas, dan SDM yang berkualitas harus mengenyam pendidikan juga yang berkualitas. Begitu kira-kira pandangan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin memang untuk PR-nya hari ini ya siswa yang dinyatakan lulus dari tingkatan SMA ataupun SMK yang hari ini tidak melanjutkan pendidikan di tingkatan universitas, memilih untuk bekerja, memang menjadi salah satu PR tersendiri. Mungkin yang PR terpentingnya adalah di ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan, karena yang mengingat hari ini juga masih banyak yang di PHK akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, melihat dari hal tersebut ini, Kang Herdi, nah melihat dari evaluasi selama 3 bulan terakhir ini, kira-kira ada apa sih semacam kayak strategi ataupun misalnya apa hal yang terbarukan ketika misalnya dilihat dari 3 bulan terakhir ini nih, setelah pendidikan secara daring ini? Saya rasa untuk daerah Kota Bogor ya, untuk daerah Kota Bogor mungkin lebih
diintensifkan lagi, karena kalau kita melihat empat aspek dari kurikulum tersebut, kurikulum dunia pendidikan, tentu kita tidak akan bisa mencapai empat aspek tersebut. Tetapi pembelajaran mulai dari ini adalah langkah solusi selain dari bertatap muka. Kurang lebih seperti itu. Tinggal teknis pelaksanaannya itu mungkin domainnya dinas pendidikan. Kalau dari saya mungkin tetap harus ada pembelajaran melalui daring, karena kan penerimaan siswa baru pada bulan Juli ini belum tentu juga bertatap muka langsung kan, karena melihat Kota Bogor ini zona merah, sangat riskan kalau menurut saya siswa itu untuk dimasukkan ke dalam sekolah atau mulai aktif kegiatan belajar mengajar, karena melihat kondisi Kota Bogor masih zona merah. Untuk pembelajaran mulai daring ini mungkin hanya itu aja yang bisa kita lakukan, karena keterbatasan kita juga, dan masalah hal teknis yang lain mungkin itu domainnya dinas pendidikan, apa sekiranya yang bakal dilakukan ketika terasa belum efektif melalui pembelajaran mulai daring ini. Karena kalau saya melihat kita tetap harus menjaga keselamatan siswa-siswa ini. Jangan sampai ketika berlakunya new normal, kemudian pendidikan sudah mengaktifkan kegiatan belajar mengajar, ternyata meningkat juga yang positif terkena corona. Dan itu mirisnya, misalnya, nauzubillah, itu siswa-siswa SD, SMP, SMA. Kan sangat miris melihatnya. Untuk langkah hari ini tetap kita mendengarkan atau menjalankan anjuran dari pemerintah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ketika memang dari pemerintah pusat sudah memperbolehkan anak-anak ini untuk aktif lagi di sekolah-sekolah, kegiatan belajar mengajar lagi sudah aktif, tetap harus memakai protokol kesehatan karena sangat penting. Itu saja mungkin kalau dari saya ya. Lebih dievaluasi lagi terkait pembelajaran daring. Karena melihat Kota Bogor tidak terlalu sulit lah kalau menurut saya melakukan pembelajaran mulai daring. Karena secara geografis juga, secara pertumbuhan ekonomi juga, dan secara sosial juga, saya rasa mampulah siswa-siswa maupun orang tuanya, walaupun tidak semua. Gitu. Itu aja mungkin. Oke, baik. Mungkin saya lempar ke Pak Kadis terkait dengan apa yang disampaikan tadi sama Kang Herdi ya. Nah, untuk di tahun ajaran baru ini di 13 Juli 2020 terkhusus untuk Kota Bogor ini bagaimana Pak Kadis? Apakah tetap menjalankan sistem daring atau mungkin ada beberapa sekolah yang mulai mengadakan tatap muka? Ingat hari ini sudah mulai pemberlakuan mulai menjadi PPDB hari ini. Juga ada beberapa PPDB hari ini kan bersifatnya online, beberapa pendaftar yang datang langsung ke sekolah untuk menanyakan informasi ini. Nah, terkait hal itu bagaimana Pak Kadis? Ya, jadi begini, sudah diambil keputusan oleh pemerintah pusat bahwa pembelajaran tatap muka itu hanya diperbolehkan di daerah kabupaten kota zona hijau. Kan itu ya, yang pertama. Selain zona hijau, itu nggak boleh. Nah, Kota Bogor kan belum di zona hijau. Kapan akan di zona hijau? Kita tidak tahu, kita tunggu. Dan itu sangat bergantung dari kedisiplinan masyarakat Kota Bogor kan. Juga masyarakat luar yang datang ke Kota Bogor. Kita harus berjuang bersama mewujudkan Kota Bogor ini menjadi zona hijau. Itu harus dilakukan bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi harus itu dulu terpenuhi. Gitu. Kalau itunya sudah terpenuhi, yang kedua, pemerintah daerah, wali kota harus mengizinkan sekolah dibuka.
Kalau wali kotanya belum mengizinkan karena masih ragu atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kesiapan sekolahnya belum siap, ya sekolah belum bisa dibuka. Ini syarat yang kedua. Jadi ini luar biasa sekali bahwa kesehatan dan keselamatan anak itu nomor satu. Walaupun sudah zona hijau, wali kota masih harus mengeluarkan izin apakah sekolah dibuka atau tidak. Kalau wali kotanya sudah mengeluarkan izin, yang ketiga, sekolahnya siap nggak? Nah, ini dia yang paling berat ini kan ini. Sekolahnya siap nggak? Gurunya siap nggak? Kepala sekolahnya siap nggak? Sarana prasarananya siap nggak? Gitu, ya. Kemudian juga orang tuanya siap nggak? Siswanya siap nggak? Karena kalau siswa juga tidak siap, ya berarti sekolah belum siap itu. Siap dalam arti pengetahuannya sudah cukup, kebiasaannya sudah nempel di siswa, mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah. Nah, itu harus didahului oleh kesiapan guru. Jadi kalau zonanya hijau, wali kota sudah mengizinkan, sekolahnya siap dengan checklist itu, berarti sudah 3 terpenuhi. Yang terakhir, orang tua mengizinkan nggak? Orang tua tidak mengizinkan, sekolah tetap. Anaknya tidak sekolah. Boleh. Pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, kalau 4 ini sudah oke, berarti Dinas Pendidikan harus mengecek, memastikan bahwa memang sekolah dan warganya sudah siap. Dilakukanlah rekayasa 8 standar nasional tadi yang selaras dengan protokol kesehatan COVID. Gitu. Jadi Pak Menteri mengatakan kalau sudah zona hijau nanti dan 4 unsur tadi sudah setuju, SMP dibuka. Bulan pertama SMP dibuka. Siswanya 1 kelas maksimal, itu maksimalnya 12 orang. Berarti kalau dalam 1 kelas itu ada lebih dari 24, harus kita bagi kan. Berarti hari Minggu ini mungkin hanya bisa, atau hari ini hanya bisa kelas 1-nya SMP, kelas 7. Besok kelas 2. Besoknya kelas 3. Paling 1 minggu bisa 2 kali ke sekolah itu udah bagus. Kalau perhitungan saya 1 minggu, anak SMP itu hanya bisa 1 kali ke sekolah. Dan itu harus dievaluasi oleh gurunya, sampai anak kembali ke rumah. Tepat waktu nggak? Jangan-jangan nih sekolahnya cuma 4 jam, nyampe rumah maghrib lagi. Masalah tuh. Ya, jadi betapa beratnya kita mengawal ini. Tapi harus kita hadapi kan, nggak bisa nggak kita hadapi. Nah, ini pembiasaan. Jadi seperti itu untuk kesiapan kesiapan sekolahnya, gitu ya, dan kesiapan yang begitu ketat. Nah, 2 bulan kemudian kalau ini sudah berjalan normal, bagus, 2 bulan kemudian baru anak SD. Wah, lebih recet ini anak SD. Ya kan? Anak SD sekolah, bapak ibunya ikut nganterin. Ya, belum lagi yang berjarak jauh, belum lagi mereka yang pakai jemputan, yang kapasitas muatan di jemputannya juga harus kita atur. Ini dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan. Rekayasanya kita siapkan, gitu. Rekayasa ini kita siapkan untuk menyambut ketika Bogor zona hijau, wali kota sudah mengizinkan, orang tua sudah mengizinkan. Kita siap merekayasa supaya 2 hal, anak-anak selamat, terlindungi, sehat, tujuan pendidikannya tercapai. Memang tidak akan, sekali lagi tidak akan normal seperti biasa, tetap saja harus kita pilah. Seperti tadi kata Kang Herdi bilang, ini kurikulumnya harus kurikulum baru ini, gitu. Harus kurikulum baru, betul, harus kurikulum baru. Kalau kita pakai kurikulum yang lama, kurikulum 2017, kondisinya seperti itu, kan perangkatnya itu, ini loh bahan pembelajarannya. Kalau bahan pembelajarannya sebanyak itu,
ya anak harus masuk tiap hari. Ya, tatap mukanya itu wajib. Kan gitu. Makanya kurikulumnya harus kurikulum yang memang kita modifikasi lah. Materinya materi-materi yang sangat esensial yang perlu kita sampaikan. Tetapi ranah tadi itu, ranah pendidikan itu dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor tetap harus tercapai. Sedikit tapi banyak. Kan gitu. Jangan banyak tapi nggak ada yang nempel. Contoh misalnya, yang tadi saya katakan, di anak SD gimana nih anak yang baru masuk ini? Kasih aja hari pertama itu gambar sapi. Ya, gambar sapi. Tugasnya apa? Mewarnai kan? Tapi apa semua anak orang tuanya mampu beli pensil warna? Wah, ini juga kan masalah. Ya, gitu. Jadi perangkat itu juga kan harus kita siapkan. Perangkat itu. Sekolah harus memetakan. Gambar sapi dalam satu lembar. Dia harus mewarnai. Dia harus teliti. Nggak boleh keluar dari garis. Ini pendidikannya tidak hanya si anak itu mengenal, oh ini sapi. Sapi itu kognitif. Ya, oh saya pernah lihat sapi warnanya putih sama hitam, itu sapi perah. Nah ini kognitif nih. Ranah kognitif. Ranah afektifnya mana? Dia mewarnai. Gitu. Dia mewarnai harus dengan kesabaran. Ini sikap. Ya, dia harus dengan sabar, telaten. Nah, ini ranah sikap. Jadi kognitif, afektif. Sekarang ranah psikomotornya apa? Dia pegang pensilnya. Ranah kognitif yang lainnya apa? Ada angka 1. Oh, angka 1. Sapinya berapa, Nana? Banyaknya 1. Ada angka 1. Kemudian ada ini apa namanya? Sapi, huruf S-nya yang gede. S. A-nya, P-nya kan nggak diajarkan itu. Udah, dia mengenal huruf S aja dulu. Ini kognitif. Sapi, 1, gambarnya 1. Dan anak ketika sedang mewarnai ini, apa yang ingin kita tanamkan kepada mereka? Mereka mengetahui lambang bilangan 1. Dihubungkan dengan sebuah benda yang jumlahnya 1. Ini contextual learning. Gitu. Kemudian 1 itu hubungannya dengan huruf S tadi. Sapi. Ya. Gitu. Jadi sapi ini huruf S ini. Nah, di sini orang tua akan paham jadi guru kan? Oh, ini jadi guru teh. Nah, ingat lagi dia waktu SD tuh. Oh, saya juga diajarin begini nih waktu SD. Diajarinya seperti ini. Saya buat pagar begini. Nulis angka 1 itu. Ya, buat pagar. Gitu. Itu nulis angka 1. Ini sedang menanamkan keterampilan menulis angka 1. Sedang menanamkan kesabaran. Itu pendidikan karakternya. Itu afektifnya. Dan psikomotornya itu nulis. Nanti kalau anak ini sabar nulisnya, tulisannya bisa bagus. Kalau nggak sabaran, ini tulisan jelek aja. Kayak dokter gitu kan. Sampai tuanya jelek tulisan itu. Karena kurang sabar waktu dia mengikuti proses pendidikan. Hasilnya akan seperti itu. Jadi ini kira-kira yang apa yang bisa saya gambarkan. Pendidikannya tidak akan berjalan normal, tetapi harus maksimal yang bisa kita lakukan. Dan persiapannya luar biasa, menyambut zona hijau intinya. Ketika sudah terjadi zona hijau, nah kita harus sudah ada strategi. Anak-anak datang ke sekolah, harus sudah dicek suhunya, alatnya sudah ada, termogannya, kemudian tempat cuci tangannya juga sudah, cara mereka duduk dan lain sebagainya itu sudah disiapkan. Harus kita siapkan. Tapi menjelang 13 Juli, pembelajaran jarak jauh, daring maupun luring harus kita mulai. Tidak ada tatap muka, saya yakin belum ada tatap muka. Tapi pembelajaran harus kita mulai. Nah untuk itu harus menyiapkan gurunya. Pembelajaran ini kan intinya bagaimana komunikasi antara guru dengan siswa bisa berjalan. Itu dari saya. Oke,
statement tadi. Jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya dari hasil diskusi ini, yang mungkin kita bisa menjadikan khusus untuk ranah pendidikan hari ini. Jadi kita membutuhkan langkah pembelajaran secara daring sebelum rampung menjadi kendala ini menjadi sesuatu hal yang baru, dan istilahnya perlu kita jadikan sesuatu hal yang lebih lagi dan lebih lagi seperti itu. Nah, wajah baru pendidikan di masa pandemi ini ya kurikulum memang mungkin tidak berjalan tidak normal sepertinya, tapi mungkin akan dibuat semacam rancangan dan juga metode-metode yang lebih matang lagi ketika misalnya memang di tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 mendatang ini tetap masih berjalan pembelajaran itu mau nggak mau tetap berjalan, tetapi mungkin masih dilaksanakan secara jarak jauh untuk pendidikan khususnya untuk di Kota Bogor hari ini. Nah, terkait dengan hal tersebut tetap dengan kurikulum yang dimodifikasi dengan tetap ranah pendidikan, yang penting mencukupi dengan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu tetap harus dicapai. Nah, mungkin terakhir saya minta sedikit closing statementnya dari Pak Kadis, kemudian dan dilanjut oleh Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Kang Herdi juga untuk closing statementnya. Mungkin mangga untuk closing statementnya. Oke, terima kasih Kang Aru. Jadi mungkin terakhir dari saya mengajak seluruh warga Bogor, para siswa juga mengajak teman-teman untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan COVID-19. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai zona hijau. Nggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, nggak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Harus dilakukan oleh semua. Dengan cara apa? Dengan cara berpola hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, jaga stamina, hindari kerumunan, jaga diri jangan sampai terpapar, dan jaga orang lain jangan sampai terpapar. Jadi saya mengajak, mari berpola hidup sehat sesuai dengan tuntutan agar kita bisa bebas bergerak tetapi tidak terpapar COVID-19. Itu aja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut sama Kang Herdi. Ya, terima kasih Kang Aru. Mungkin pesan saya, pendidikan memang alat vital bagi kehidupan, salah satu implementasi dari tujuan negara. Tapi yang harus dipahami oleh kita semua adalah kesehatan jauh lebih penting dari segala apapun. Karena di dalam tubuh yang sehat, kita bisa menjenjang dunia pendidikan juga yang berkualitas. Jadi untuk saat ini daerah Kota Bogor tetap jaga kondisi kesehatan, kondisi tubuh, tetap ikuti protokol kesehatan karena kita semua penting dalam menjaga dan menghijaukan Kota Bogor. Dan mungkin pesan saya juga buat Dinas Pendidikan dalam menyambut new normal atau daerah hijau untuk Kota Bogor, harus ada langkah-langkah strategis yang sampai semuanya itu membludak antara SMP, SMA, SMP, SD itu dicampur adukan, dibuka. Harus ada tahapan-tahapan. Itu aja, mungkin tetap jaga kesehatan dan jaga diri, jaga keluarga kita semua, karena menjaga diri kita bagian dari menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, moderator, saya nambah sedikit ya. Boleh, silakan Pak Aris. Ini kesempatan ke pemirsa juga, ke Kang Herdi, Kang Aru, supaya juga dipublikasi. Jangan sampai ada warga Bogor yang putus sekolah, tolong dibantu. Sekarang sedang pendaftaran ke SMP negeri, nggak akan bisa ditampung semua. Jadi kalau nggak tertampung, nggak bisa diterima di SMP negeri, jangan paksakan berpikir ke SMP negeri. Cari SMP swasta yang paling dekat dengan rumah,
daftar aja dulu, beranikan daftar. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Gitu. Kalau ada kesulitan nanti sekolahnya dibantu, bantuan siswa miskinnya juga akan dibantu siswanya. Ya tentunya sekarang sedang ada kesulitan keuangan pemerintah juga. Tidak sekarang, tetapi yang penting daftar aja dulu. Nggak boleh ada yang putus sekolah. Kita yang sekolah aja belum tentu sukses hidupnya. Ya, apalagi nggak sekolah. Gitu. Apalagi nggak punya pendidikan maksudnya ya. Karena banyak orang sukses juga bukan melalui bangku sekolah, tapi memang mereka terdidik juga jadi pengusaha sejak kecil kan seperti itu. Nah, maksud saya itu mereka harus daftar sekolah ke SD, ke SMP. Banyak sekarang nih, saya lihat pendaftar SD baru 12.000. Masih ada kuota 2.000 lebih di SD-SD. Iya. Tapi jangan memaksakan ke SD-SD tertentu, karena kuotanya juga sudah penuh. Jadi banyak masyarakat yang belum daftar, biasanya sekitar 14 ribuan. Ini baru 12.000 lebih. Jadi berarti masih banyak warga yang belum daftar ke sekolah. Jadi mohon dibantu ya, Kang Herdi, semua masyarakat untuk mendaftar ke sekolah, baik negeri maupun swasta sesuai dengan kesiapannya. Kalau di swastanya bayar, yang ngomong dulu lah sama kepala sekolahnya, sedang nggak punya uang, nanti aja, yang penting daftar dulu, pasti diterima kalau daftar. Nanti baru keluhan-keluhan itu disampaikan ke pemerintah. Gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kepala Dinas Pendidikan Pak Farudin. Terima kasih juga untuk Ketua Umum Hijaba Kota Bogor, Kang Herdi, dan juga untuk para pemirsa yang tadi saya pantau juga di YouTube channel kita lead.co.id yang sudah menyaksikan jalurnya diskusi ini. Terima kasih untuk dan mengikuti. Akhir kata dari kami untuk lead.co.id, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita tetap menjaga protokol kesehatan kita juga, tetap menjaga jarak, tetap tidak berinteraksi secara langsung, tatap muka, menghindari kerumunan dan juga menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kurang penting. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.